Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ini, Bitcoin sedikit terjadi koreksi. Sedikit terjadi koreksi. Kenapa? Karena dia kan sempat menyentuh di area 110.000 something, ya kan? 110.200 atau berapa, kalian bisa cek sendiri kemarin ya. Dan hari ini berada di area 109 ribuan. Ya mungkin dia akan naik turun di area 108, 109 ya. Dan semoga saja hari ini dia bisa kembali ke all time high-nya ya. Ke all time high-nya dulu nggak masalah ya. Atau syukur-syukur bisa membuat all time high barunya. Nah kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin itu kan kemarin naiknya cukup lumayan ya bro, tapi belum terlalu signifikan ya karena memang dominasi Bitcoin itu masih sangat tinggi, jadi ya belum begitu bisa ngangkat harga yang cukup signifikan bagi altcoin. Tapi it's okay ya, nggak masalah ya bro, karena secara overallnya dia juga recover semua. Nah untuk kali ini bro ya, kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua. Kita berharapkan bulan ini ya altcoin itu mengalami pumping gitu kan. Nah akan tetapi mungkin bro kita harus bersabar dulu, oke? Kenapa? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Oke. Nah kita lihat bro, secara overallnya di sini ya seperti ini. Kita lihat dulu untuk si PP karena minta di spillkan untuk PP, kita bahas dulu ya. Nah untuk PP sendiri ya. Untuk PP sendiri kali ini kan berada di area 0,50 di belakang koma ya, dengan kepala 99. Kemarin yang sempat TP di kepala 1 ya, kepala 10 itu udah lumayan ya, kalian bisa DCI kembali lah ya, bisa DCI masuk tipis-tipis. Oke. Nah, untuk PP sendiri sebenarnya masih oke, masih bagus ya bro untuk bull market tahun ini ya. Apakah ada bull market, kita lihat saja bro ya. Kita lihat saja nanti. Yang sabar pasti akan menuai hasilnya, gitu aja ya. Oke. Untuk PP sendiri masih oke ya, komunitas juga masih sangat solid, komunitas masih sangat bullish terhadap perkembangan daripada PP, di mana 87% juga masih strong ya, masih cukup kuat untuk menahan apa ya, untuk ngedukung PP. Nah untuk PP sendiri kalian kan pasti punya lah, walaupun hanya sejuta 2 juta ataupun sampai 5 juta ya, minimal kita punya gitu kan. Nah kemungkinan besar bro kalau target saya sendiri PP itu menargetkan di area 0,5 sampai 1 rupiah. Semoga bisa terrealisasi di kuartal ketiga ini ya, atau syukur-syukur nanti paling lambat di kuartal keempat lah, di awal-awal gitu ya, amin semoga ya. Nah tapi untuk saat ini bro, untuk saat ini kita harus sabar dulu. Kenapa kita kesini ya? Nah, jadi kan salah satu faktor yang bisa mendongkrak harga altcoin dan Bitcoin itu naik signifikan, naik ugal-ugalan gitu adalah salah satunya pemangkasan suku bunga, ya kan? Tapi bro, kita harus bersabar dulu karena di sini ada beberapa statement nih ya. Harapan pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan Juli di bulan ini mereda setelah data pekerjaan Amerika Serikat yang kuat. Nah, pedagang tidak lagi bertaruh pada pemotongan suku bunga Fed pada bulan Juli setelah data pekerjaan Amerika Serikat lebih kuat dari ekspektasi. Nah, ini menarik ya, Bro ya. Nah, para pedagang menghentikan taruhan mereka pada pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan Juli menyusul rilis data pekerjaan Amerika Serikat di bulan Juni. Nah, tingkat pengangguran Amerika Serikat itu kan turun di bawah ekspektasi. Sementara negara itu juga menambahkan lebih banyak pekerjaan daripada yang diperkirakan analis. Nah, hal ini semakin memperkuat argumen The Fed untuk menunggu dan melihat dampak tarif daripada terburu-buru memangkas suku bunga. Nah, mungkin ya kalau kita ambil statement di paragraf pertama ini bro ya, mungkin The Fed jempol Powell itu wait and see dulu, masih tetap hawkish untuk mempertahankan suku bunga. Jadi dia nggak naikin, nggak nurunin dulu nih ya. Akan tetapi di sini akan sangat berdampak positif ketika si jempol Powell ini mengucapkan good afternoon ya kan. Terus dia ngomong nih, mungkin di bulan depan kita pangkas. Nah, kalau ada statement seperti itu, altcoin itu naik. Tapi kalau nggak ada kode-kode pemangkasan suku bunga, mungkin ya altcoin akan tetap landai dulu. Dia akan tetap sideway dulu ya, konsolidasi dulu ya, naik turun di range-range harga tersebut. Makanya di sini kita harus bersabar terlebih dahulu karena kunci ya, ini akan menjadi kunci atau faktor kenaikan atau pumping daripada altcoin juga bro ya, kalau ada cut suku bunga itu ya, suku bunga acuan diturunkan ya,
Otomatis bro, altcoin akan menyambut hangat. Kalian sempat menyimak lah ya, bukan pernah, pasti tahu untuk teman-teman yang udah terjun di sektor kripto. Awal kali The Fed memangkas suku bunga, bagaimana reaksi market kripto? Bullish ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, pedagang meningkatkan taruhan menentang pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan Juli. Jadi diambil data dari Polymarket ya, Polymarket bro. Nah, kalau kita lihat data daripada Polymarket itu sekitar 95,3% itu mengatakan atau optimis lah ya, bahwasannya kemungkinan besar di bulan Juli itu belum ada pemangkasan suku bunga. Tapi kalau kita mengacu pada statement-statementnya The Fed, mungkin tetap akan ada pemangkasan suku bunga di tahun ini ya, entah nanti di akhir tahun atau di kuartal ketiga di akhir-akhir bulan ya, atau mungkin di awal kuartal keempat di awal-awal bulan gitu, karena kita mengacu ya untuk terjadinya pumping yang luar biasa dalam sektor kripto, tentunya kita mengacu pada pemangkasan suku bunga dulu ya. Nah, kenapa Bitcoin kemarin naik ya? Kenapa? Itu karena ada pelulusan atau kelulusan lah daripada RUU teman-teman ya, yang notabene itu menguntungkan sektor kripto. Makanya Bitcoin naik, altcoin naik juga ya kan. Nah, itu kalau ada good news itu biasanya seperti itu kawan ya. Nah, data Biro Tenaga Kerja Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa total lapangan pekerjaan non pertanian meningkat sebesar 147.000 pada bulan Juni, jauh di atas perkiraan yang dimana 110.000. Sementara itu tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%, di bawah perkiraan 4,3%. Nah, jadi The Fed itu masih menunggu, dia masih wait and see terhadap gimana nih dampak dari tarifnya Trump ya. Bagaimana kalau nggak ada dampak yang terlalu signifikan ya, nggak ada mengganggu perekonomian kayak gitu ya, mungkin langsung bisa dipangkas suku bunga ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini kita belum bisa tuh ya, kalau nggak ada pemangkasan suku bunga kita belum bisa melihat altcoin itu naik gila-gilaan. Bukan hanya PP tapi secara overallnya altcoin ya. Makanya di sini nanti bro ya, nanti kalau semisal market ini merespon ada koreksi, silakan kalian hunting. Kalian hunting karena ini kita masih ada kunci truthnya ya, kalau ada pemangkasan suku bunga udah auto pump nanti bro ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, silakan yang memang melihat oh market udah ada sedikit koreksi nih ya, kalian bisa DCI terlebih dahulu ya. Jadi buat rekan-rekan semua ya, untuk saat ini yang udah mulai pada running profit, silakan dinikmatin dulu, di TP dulu ya. Terus kalau kita lihat yang belum running profit masih sangkut, sabar bro ya. Saya yakin nih ya, saya yakin ini keyakinan saya loh ya, tapi belum tentu dengan keyakinan teman-teman juga. Di tahun ini bakal ada ledakan harga. Semoga saja ya. Oke, tetap semangat dan salam cuan.